presentasinya. Ya, jadi pada malam hari ini, seperti yang kita sudah ketahui bersama, kita akan membahas bagaimana sih caranya kita bisa stop emotional eating, ya. Dan sebelumnya saya ingin kenalan dulu sama Bapak Ibu, ya. Ini terkait diri saya adalah Certified Mind Slim Coach, tadi sudah disinggung oleh Master Julie, dan juga ada Licensed Practitioner of NLP, ya dari Dr. Richard Bandler, ya dari The Society of NLP, dan juga saya sampai hari ini masih sebagai practitioner dan membantu banyak orang dengan menggunakan EFT, terutama untuk permasalahan emotional release. Ya, di samping itu juga saya adalah practitioner terkait dengan Buteyko Breathing. Oke, mungkin perkenalannya itu saja karena materinya supaya bisa padat dan kita nanti di akhir sesi kita bisa tanya jawab berbagai hal ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa banyak membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, ini yang menarik nih. Ini quote yang sangat menarik sekali dari Master Juli bahwa keputusan Anda melangsing adalah jawaban untuk esok hari, mengapa Anda menginginkannya hari ini. Jadi untuk kita bisa mendapatkan body goals yang kita inginkan, perlu disadari Bapak Ibu, bahwa kita harus punya dulu tujuannya, visinya, kita harus punya gambarannya diri kita itu seperti apa, ya. Kenapa itu penting Bapak Ibu? Karena ketika kita punya imajinasi ke depan, ya, ketika kita punya visi ke depan, ketika kita punya filmnya, maka tubuh kita secara otomatis akan diantarkan ke arah yang ingin kita tuju. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya gambaran bentuk tubuh yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu akan kebingungan nih. Secara pikiran bawah sadar pasti kebingungan. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu seakan-akan Bapak Ibu punya gambarannya. Pinginnya seperti apa, ya. Karena yang paling penting Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang realita, ya, mana yang imajinasi. Dan tentunya karena imajinasi itu free, gratis Bapak Ibu, dan kita punya kemampuan untuk itu, maka kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan, kita bisa membuat bentuk tubuh ideal kita secara utuh ke depannya seperti apa. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih Bapak Ibu harus melangsing dengan main slim? Nah, ini yang sering kadang-kadang kita di luaran sana banyak orang punya strategi-strategi melangsing. Tapi eh, ujung-ujungnya ya gitu lagi. Kembali lagi. Ya, kalau bahasa kerennya itu biasanya disebut dengan program yoyo. Udah turun berat badan, akhirnya balik lagi. Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus menggunakan main slim? Yang pertama adalah kita melatih pikiran dan tubuh menjadi terkoneksi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Mind and body kita itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, kalau kita punya masalah di pikiran, maka kita harus beresin di tubuh kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika tubuh kita bermasalah, maka pikiran kita yang harus diberesin. Karena ini adalah satu kesatuan. Nah, dalam hal ini, ketika kita ingin melangsing, ya itu kita berusaha untuk memiliki tubuh yang ideal. Jadi Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Yang perlu kita beresin itu adalah pikiran kita. Nah, kemudian di Mainstream, klien itu menjadi subjek dan bukan objek, ya. Kenapa? Karena melangsing itu adalah tanggung jawab kita masing-masing, diri kita sendiri, ya. Jadi kita bukan menjadi objek tertentu. Misal contoh kalau Bapak Ibu pakai pil-pil atau suplemen pelangsing, Bapak Ibu akan jadi objek. Bapak Ibu akan menggunakan sesuatu untuk Bapak Ibu bisa melangsing. Tujuannya kan itu. Nah, tapi di sini beda di Mainstream. Bapak Ibu sebagai subjeknya. Karena ini tubuhnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih menyadari, lebih sensitif terhadap dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, masuk akal dan logis. Ya, nanti kita bahas ada Five Magic Rules dan saya ingatkan sedikit ya, apa itu Five Magic Rules karena ini puzzle yang begitu luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah permanen jangka panjang. Kenapa saya bilang main slim itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk permanen jangka panjang? Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di main slim itu lebih ke arah pemikiran, pemrograman pikiran bawah sadar. Supaya bisa masuk ke pikiran bawah sadar, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, itu menyenangkan untuk Bapak Ibu lakukan. Dan di Mind Slim, itu bisa masuk keduanya.
Otomatis tidak ada alasan lagi kalau Bapak Ibu misalnya sudah tahu nih tentang Five Magic Rules, tahu tentang main slim, tapi Bapak Ibu nggak gunain tools ini. Ini sangat disayangkan. Ya. Kemudian berikutnya, di main slim kita tidak ada pantangan makanan. Ya. Bapak Ibu bisa makan makanan apapun yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu yang menarik. Ya, di luar sana Bapak Ibu program diet itu banyak sekali yang harus berpantang ini, berpantang itu. Dan yang jadi masalah adalah pikiran bawah sadar kita itu tidak pernah menerima. Ya, nanti saya jelaskan kenapa pikiran bawah sadar itu susah sekali untuk menerima hal tersebut dan kenapa urusan makanan itu sangat sulit ketika eh, kita harus berpantang makanan. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Kemudian berikutnya, tidak ada penguncian jumlah suapan. Nah, ini Bapak Ibu bebas makannya, ya. Bapak Ibu ada parameter-parameternya. Ya, suapannya itu Bapak Ibu harus mengenali diri sendiri, ya. Kalau di luar sana kadang-kadang kita harus suapannya harus sekian suapan, ya. Kunyahannya harus sekian kunyahan, ya. Jadi membuat tubuh itu menjadi beban, Bapak Ibu. Berbeda di Mind Slim. Di Mind Slim ini benar-benar simple, sederhana dan menyenangkan, Bapak Ibu. Ya, kemudian perubahan kebiasaan yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Ini alasan-alasan kenapa Bapak Ibu harus menggunakan mainstream dalam proses turun berat badannya. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit bahwa di dalam mainstream kita harus memulainya dari akhir, begin with the end. Ya, Anda akan mendapatkan apapun yang saat ini Anda fokuskan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu fokus ke satu titik, ke satu bentuk tubuh ideal Bapak Ibu, maka pikiran bawah sadar Bapak Ibu itu akan mengantarkannya dengan sendirinya. Ya, sama halnya seperti eh, kalau kita mau pergi ke satu tujuan, ya, kita mau pakai angkutan online, yang perlu kita lakukan itu adalah kita masukkan dulu alamat tujuannya, kita pingin kemana. Ya, otomatis nanti si driver akan mengantarkan kita ke alamat tujuan. Bayangkan kalau begitu kita mau pergi, tapi kita nggak tahu kita mau kemana. Ya, kitanya aja bingung, apalagi drivernya Bapak Ibu. Kebayang ya? Nah, jadi kalau kita ingin ke suatu titik, maka kita harus tentukan dulu tujuannya seperti apa. Nah, saya ingin mengingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada seven outcome yang perlu kita perhatikan di dalam mind sleep ya. Yang pertama adalah stop emotional eating, kemudian stop craving, kemudian ada stop speed up metabolism, kemudian ada motivate to fun exercise, feel good about yourself, boosting your self esteem dan five magic rules. Nah, ini dari dasarnya adalah Five Magic Rules. Ya, jadi itu adalah puzzle yang benar-benar kita harus pahami, kita sadari, dan juga kita lakukan. Sampai di paling atas itu adalah stop emotional eating. Dan pada malam hari ini kita akan bahas terkait stop emotional eating. Ya, kenapa stop emotional eating ini eh, sangat mengganggu sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih berkutat dengan emotional eating, itu akan mengganggu semua mekanisme yang ada di bawahnya. Ya, dasarnya di situ. Bahkan kita bisa menjadi craving pun bisa jadi diawali oleh emotional eating. Ya, itu dulu Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali ya supaya Bapak Ibu bisa dapatkan tujuan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa menghitung body mass index-nya dengan cara ya mungkin kita sudah tahu bersama terutama Bapak Ibu yang sudah ikut grup terapi dari Master Julie bahwa body mass index rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan berat badan yang ingin dicapai, maka Bapak Ibu bisa dibalik saja tinggi badan kuadrat dikalikan dengan body mass index. Nanti saya ada tabelnya body mass index kalau Bapak Ibu ingin mengingat-ingat kembali. Nah, di dalam dunia NLP ya Bapak Ibu, eh, tujuan itu arahnya harus positif. Kenapa Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Kita tanyakan kepada diri kita bahwa berapa berapa kilo sih berat yang kita ingin turunkan. Itu adalah statement yang negatif bahwa berapa kilo yang kita ingin turunkan. Bapak Ibu bisa berubah nuansanya, nuansa emosinya dengan berapa kilo berat yang ingin dicapai. Ya, ini kira-kira ini sama, ini serupa tapi tidak sama Bapak Ibu. Kalau yang di atas Bapak Ibu ingin turun berapa kilo, tapi yang di bawah berapa kilo berat yang ingin Bapak Ibu capai. Caranya adalah dengan Bapak Ibu menghitung body mass index-nya. Ya, ini yang paling sederhana. Biasanya kan kalau kita mau lebih akurat lagi ada alatnya untuk mengukur.
ya. Tapi ini adalah konsep sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Oke. Nah, ini adalah BMI-nya, ini kategorinya. Kategori Bapak Ibu di range 18,5 sampai 22,9, ya. Bapak Ibu berkisaran BMI segitu. Ya, dan Bapak Ibu dengan rumus tadi itu bisa menghitung berapa berat badan yang ingin Bapak Ibu tuju. Ya. Jadi dengan berat badan yang ingin Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu bisa melihat pahatan-pahatan tubuh, kemudian bagaimana Bapak Ibu bentuk tubuhnya, bentuk pipinya, bentuk lengannya dan sebagainya, yaitu dengan melihat BMI. Ya, tujuannya adalah supaya Bapak Ibu tahu berapa berat yang ingin dituju. Dan ujungnya pikiran bawah sadar Bapak Ibu yang akan mengantarkannya ke arah yang Bapak Ibu ingin tuju. Oke. Nah, oke, kita flashback lagi Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa eh, orang sulit untuk melangsing. Ya, yang pertama itu adalah faulty program. Dan terkadang faulty program ini kita anggap sebuah hal yang remeh-remeh, padahal ini sangat krusial sekali terhadap emotional eating. Nanti saya akan jelaskan kenapa faulty program. Itu salah satu penyebab emotional eating yang sesungguhnya itu cukup mengganggu, ya, dari faulty program. Kemudian ada yang namanya obsessive dieting. Kita berpindah dari satu diet ke diet yang lainnya, ya. Kita sudah diet A, kemudian kita gagal, kemudian kita pindah lagi ke diet B, gagal lagi. Kita dengarin omongan teman, ini ada diet C nih, bagus. Kita pindah lagi ke diet C dan begitu seterusnya. Bahkan dan menyebabkan akhirnya em, pikiran bawah sadar kita, otak kita itu nggak nerima sama sekali. Dan nanti saya akan jelaskan juga kenapa pikiran bawah sadar kita sulit untuk menerima hal-hal ini. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah compulsive overeating, ya, yaitu kita makan berlebihan secara berulang-ulang. Dan ini ada 3 hal, yaitu emotional eating, yaitu makan secara emosi, kemudian ada craving, ya, kita kecanduan makanan, kita nggak bisa kalau nggak makan itu, dan kemudian starving atau binge eating. Starving itu kita menahan lapar, ya, atau binge eating kita makan di satu waktu, karena tadinya kita menahan lapar, kita makan di satu waktu dalam porsi yang besar. Oke. Nah, kita bahas satu-satu, ya, terkait dengan faulty program. Jadi faulty program itu adalah program yang keliru yang tertanam di pikiran bawah sadar. Ya, masuknya itu tidak ketara tapi kerjanya nyata. Nah, bisa jadi ya faulty program itu terjadi dari orang tua dan lingkungan. Oke. Ya, kadang-kadang kita disebut sering diharuskan kalau makan itu harus habis. Ya, kalau nggak habis katanya nanti nasinya nangis. Ya, banyak hal faulty program lainnya. Contohnya juga makan yang banyak supaya cepat tinggi. Ya, gemuk itu sama dengan lucu dan menggemaskan. Kemudian anak gemuk itu sulit diculik karena makannya banyak gitu ya. Nah, dan banyak hal lain yang dari lingkungan sekitar kita. Dan itu sebenarnya yang faktor cukup berpengaruh karena kita dari kecil sampai besar kita hidup di sekitaran lingkungan di rumah. Ya, biasanya kita munculnya faulty program itu dari lingkungan rumah kita. Kemudian ada mitos-mitos yang mungkin kita dengar dari seseorang, ya, bahwa nasi itu bikin gemuk. Ya, kemudian ada makan malam bikin gemuk, atau juga ada gemuk itu artinya kaya, ada yang bilang makmur, ada yang bilang bahagia. Ya, banyak hal. Nah, ini adalah salah satu bentuk faulty program. Kemudian ada juga judgment atau labeling. Ya, ini ada orang kadang-kadang menyebut kalau orang yang gemuk, ini kadang bilang katanya si gendut, kemudian si rakus, si tembem, si gajah, atau tandon air, dan sebagainya. Dan yang berbahaya ketika faulty program ini ditambah dengan emosi, nah, itu yang akan membuat kita akhirnya makannya menjadi emosi. Kalau kita nanti konekkan antara emosi kita dengan makanan. Nanti saya akan jelaskan ya lebih detail di belakang. Dan kemudian ya kita eh, berikutnya ada yang namanya obsessive dieting, ya, kita mengatur jam makan, ya, nggak boleh makan di jam ini di jam itu, ya. Kalau makan itu dulu saya juga mengalaminya Bapak Ibu karena saya salah satu penggiat intermittent fasting, ya, dan sebulan sekali saya melakukan autophagy, jadi 2 kali 24 jam saya tidak masuk kalori sama sekali. Itu dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu eh, waktu berat badan naik, saya nggak punya energi lagi untuk melakukan itu. Jadi akhirnya bertobatlah, saya berpindah ke Mind Slim. Ya, kemudian ada juga mengatur jenis makanan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mengatakan bahwa ini makanan baik, ini makanan tidak baik.
ya. Bagi saya, Bapak Ibu, saya pribadi, ya, Bapak Ibu boleh masukkan program ini ke pikiran Bapak Ibu, pikiran bawah sadar Bapak Ibu, bahwa semua makanan itu baik, makanan sehat lebih baik. Ya. Jadi ketika kita kenapa saya selalu berpikiran seperti itu, Bapak Ibu? Karena ketika kita berpikir bahwa oh ini makanan ini tidak baik, seringkali kita makannya nyantap, ya nyantap tuh apa ya? Makannya sedikit, ya makannya sedikit. Tapi ketika kita menjustifikasi bahwa makanan itu tidak baik, sesuatu yang tidak baik, kenapa kita masukkan di dalam tubuh kita? Kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, walaupun sedikit, itu akan berpengaruh buruk buat tubuh kita. Ya, yang benar adalah makanan itu semua baik dan makanan sehat itu lebih baik. Jadi semuanya baik. Ya, kemudian ada juga mengatur porsi makanan. Ya, porsinya harus segini, harus segitu. Ya, kita takar porsinya, ditimbang beratnya dan sebagainya. Ya, ini adalah bentuk obsesif dieting. Dan kurang lebih ada 25.000 jenis diet ya, dan banyak sekali orang kesulitan untuk melakukan diet. Kenapa? Karena diet itu mereka merasa terpaksa, mereka kesulitan untuk melakukannya, dan secara pikiran bawah sadar itu pikiran bawah sadarnya nggak nerima seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya compulsive overeating, ya, yang ada tiga Bapak Ibu dari compulsive overeating, karena kompulsif itu berulang-ulang, overeating itu makan secara berlebihan. Yang pertama adalah emotional eating, itu kita mengaitkan antara perasaan nyaman dengan makanan. Oke, perasaan nyaman dengan makanan. Ya, biasanya kita mengalami permasalahan tertentu, kita mengalami peristiwa tertentu, kemudian semua peristiwa yang kita alami itu bisa menimbulkan emosi. Dan emosi bisa positif dan emosi juga bisa negatif. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika emosi itu muncul dan kita kaitkan perasaan-perasaan emosi tadi dengan makanan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadinya kita akhirnya overeating. Dan kemudian ada juga yang namanya craving. Kalau craving itu lebih ke arah kita tidak bisa untuk tidak makan itu, ya. Kita ketika ketemu makanan itu kita harus makan, ya. Sangat disayangkan kalau makanan itu ada di depan kita, kemudian kita tidak makan. Itu lebih ke craving, akhirnya ke kecanduan. Bahasa sederhananya kecanduan. Ya, kemudian yang terakhir ada yang namanya starving, yaitu kita menahan lapar, ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan waktu saya melakukan intermittent fasting, ya, ini dalam kategori starving. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah termostat tubuh saya tidak bisa mengenali antara lapar dan netral, lapar dan kenyang itu rusak semua. Ya, jadi akibat intermittent fasting, ya terkadang saya nggak bisa mengenali, oh saya ini lagi lapar nih, saya butuh makanan. Jadi kacau. Ya, jadi akhirnya saya atur ulang termostat tubuh dengan Five Magic Rules. Oke. Nah, kemudian solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya yang pertama adalah kita tidak menggunakan diet, tidak menggunakan pills atau suplemen, penurun berat badan, dan juga tidak menggunakan jarum. Kenapa? Karena hal-hal ini berhubungan dengan faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal maksudnya apa sih, Mas? Faktor eksternal itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya. Nah, yang kita butuhkan apa? Yaitu kita mengubah antara hubungan diri kita, antara makanan dengan tubuh kita. Jadi kita menjadi lebih sensitif, Bapak Ibu. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Caranya gimana, Bapak Ibu? Yaitu dengan memprogram subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar. Ya. Nah, kemudian kalau prinsip mind slim seperti apa, Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingat ya. Yang pertama adalah kita tidak gabung dengan diet manapun atau apapun, ya. Jadi eh, seperti yang kita sudah ketahui bahwa diet itu adalah faktor eksternal, Bapak Ibu, ya. Saya kadang-kadang sering berkelakar dengan teman-teman. Kalau misalnya pingin turun berat badan, ada satu yang bisa pasti turun berat badan, saya jamin 100%. Kata teman saya apa, Mas? Datang aja ke daerah konflik ya. Itu pasti turun berat badannya. Bener nggak? Sepakat nggak? Nah, karena kondisi yang mengharuskan orang-orang itu susah untuk makan, nyari makanan pun sulit, tapi kebayang nggak Bapak Ibu? Saya balik lagi. Ketika orang itu merasa nyaman, udah balik ke tempatnya, ke daerah asalnya. Dia merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Yang terjadi apa? Karena sudah lama tidak makan, balik lagi. Berat badannya bisa balik. Bayangin, itu hal yang ekstrim ya. Kadang-kadang saya sering berkelakar dengan teman-teman saya seperti itu. Ya,
Nah, jadi makanya banyak orang yang melakukan diet, berkali-kali diet itu akhirnya gagal. Kenapa? Karena tubuhnya merasa terpaksa. Secara kita pikiran bawah sadar itu terpaksa, ya. Karena diet itu lebih ke mengedepankan di pikiran sadar, ya. Sedangkan kita itu berperilaku, bertindak itu dari pikiran bawah sadar kita. Ya, kemudian prinsip berikutnya tidak menghitung-hitung kalori, ya. Jadi seringkali kita lihat bahwa untuk turun berat badan harus kalori defisit, ya, dan memang itu benar Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya untuk supaya kita bisa mendapatkan kalori defisit? Dan di Mind Slim ini begitu cerdasnya, begitu simpelnya kita untuk mendapatkan kalori defisit tanpa kita mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, kemudian yang terakhir, prinsip terakhir adalah tidak menahan-nahan lapar. Bayangin Bapak Ibu, siapa sih orang yang nggak mau dengan tiga prinsip ini? Nggak perlu diet, nggak perlu menghitung-hitung kalori, nggak perlu nahan-nahan lapar. Ya, pasti Bapak Ibu menginginkan ini semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu Five Magic Rules. Kenapa ini penting dan